Terima kasih sudah mengklik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada mata pelajaran bahasa Indonesia kali ini kita akan membahas tentang surat pribadi. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu surat pribadi? Ya, betul. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis, surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan atau kedinasan atau yang resmi. Lalu yang berikutnya ini secara garis besar, sebenarnya surat pribadi tidak mempunyai peraturan yang mengikat. Surat pribadi bisa ditulis menurut selera masing-masing penulisnya. Meskipun begitu, dalam etikanya dan penggunaan bahasa yang sopan tentu saja harus tetap diperhatikan sesuai latar belakang dan kepada siapa surat itu akan ditujukan. Lalu yang berikutnya ini adalah macam-macam surat pribadi. Macam-macam surat pribadi yang isinya bersifat kekeluargaan, misalnya surat perkenalan, surat antar kerabat, surat kepada teman, surat kepada orang tua, dan surat pribadi yang isinya bersifat setengah resmi atau ada hubungannya dengan kedinasan, misalnya surat lamaran pekerjaan, surat izin tidak masuk kerja, surat izin tidak masuk sekolah, surat izin cuti. Lalu yang berikutnya ini adalah ciri-ciri surat pribadi. Ciri-ciri surat pribadinya itu ada 5. Di antara lain yang pertama itu adalah tidak mempunyai kop surat. Lalu yang kedua, tidak mempunyai nomor surat. Yang ketiga, cara pembuka maupun penutup sangat beragam dan lebih bersifat santai, non formal. Lalu yang keempat ini adalah dalam penggunaan bahasa bebas atau tidak baku sesuai keinginan si penulis tersebut. Lalu yang kelima ini adalah format surat bebas. Yang selanjutnya, kita menulis surat pribadi. Yang pertama itu adalah tidak menggunakan kop. Yang kedua, penulisan tanggal surat memakai nama tempat atau yang ketiga, tidak menggunakan nomor surat. Lalu yang keempat ini menggunakan salam penutup, misalkan hormat saya. Lalu yang kelima ini tidak menggunakan tembusan. Lalu yang berikutnya yang keenam, dapat dituliskan pada kartu pos, wakat pos, atau surat. Lalu yang berikutnya ini adalah bagian surat pribadi. Bagian surat pribadi ini terdiri atas 5 bagian. Yang pertama ini adalah alamat dan tempat tanggal pembuatan surat tersebut. Lalu yang kedua, salam pembukaan. Lalu yang ketiga adalah paragraf pembukaan. Lalu yang keempat, paragraf isi. Lalu yang berikutnya yang kelima adalah paragraf penutup. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di komentar, dan selanjutnya kita lanjutkan mengerjakan tugas melalui Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.